Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmatnya. Allah taala berikan kepada kita karunia-Nya. Allah berikan kepada kita taufiknya. Allah berikan kepada kita hidayah di atas hidayah yang sebelumnya. Kenapa? Karena duduknya kita di sini, Allah gerakkan kita untuk lebih mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, Allah menghendaki kita untuk bisa mengenal, lantas kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama kita mendapatkan hidayah, yaitu kita beriman kepada beliau. Hidayah yang pertama, kita meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, hamba Allah dan utusannya. Maka kita butuh hidayah yang kedua, yaitu apa? Bagaimana kita ini bisa mengenal, kemudian kita bisa cinta kepada sang pembawa hidayah ini. Maka kita membutuhkan hidayah yang di atas hidayah yang sebelumnya. Hingga duduknya kita di sini, ini satu bentuk pertolongan dari Allah, satu bentuk taufik dari Allah. Kenapa? Karena kita di sini digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk mau membaca bagaimana riwayat peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita, bagaimana telinga kita digerakkan untuk mendengar hal itu. Maka tidak digerakkan telinga kita untuk mendengar bagaimana riwayat Rasulullah. Tidak digerakkan lisan kita untuk mau membaca bagaimana riwayat Rasulullah. Tidak digerakkan telapak kaki kita berjalan untuk duduk di tempat yang di situ disanjung diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali Allah memang menghendaki kita untuk menjadi hamba yang terpilih. Allah memilih kita. Hidayah dari Allah Ta'ala di atas hidayah yang sebelumnya. Sungguh tidak ada satu nilainya iman, belum masuk iman ke dalam hati seseorang dengan sebenar-benarnya, kalau hamba itu belum mencintai sang pembawa keimanan itu tadi. Tidak seseorang dikatakan beramal mengikuti ajaran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seseorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang itu harus tertanam dalam hatinya mahabbah, cinta dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak berguna satu amal, tidak berguna satu perbuatan taat kalau tidak kita landasi dengan dasar cinta dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cintanya kita kepada Rasulullah, itu menjadi sebab amal kita menjadi bermanfaat, berguna, diterima oleh Allah. Karena penting hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau, memerintahkan kepada kita umatnya sebagai satu bentuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang diajarkan Nabi kepada kita umatnya, yaitu apa? Pendidikan mahabbah, mengenal Nabi dan mencintai Nabi. Nabi bersabda, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Didik itu anak-anakmu dengan 3 perkara ini. Artinya apa? Pendidikan dasar itu memang letaknya diberikan kepada siapa? Anak-anak. Adibu auladakum, didik anakmu itu dengan beberapa hal ini, 3 hal ini. Berarti ini satu apa? Pendidikan dasar. Pertama yang digemblengkan dalam jiwa seorang anak, itu Nabi mengatakan 3. Apa yang pertama? Hubbi nabiyyikum. Pendidikan dasar. Ini pendidikan yang diajarkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena anak itu adalah usia di mana sempurna dan kuat-kuatnya ia merekam ilmu yang bisa ia terima. Bagus-bagusnya dasar pendidikan itu apa? Masa kanak-kanak itu.
Maka Nabi mengatakan adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik dulu anakmu dengan 3 hal ini. Kemudian setelahnya didiklah dengan hal yang lain. Ibaratnya seperti itu. Apa 3 hal dasar yang harus diberikan kepada anak kita? Ini tugas kita sebagai orang tua. Pertama, hubbi nabiyyikum. Didik anakmu untuk mencintai nabimu ini. Didik anakmu untuk mencintai nabimu ini. Jadi kita selaku orang tua, setiap pribadi punya tanggung jawab. Kita melaksanakan kurikulum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mendidik sedari dini untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendidikan dasar. Kenapa? Karena kalau sudah dari kecil seorang anak itu dikenalkan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besarnya nanti dia akan merasakan buahnya keimanan. Jadi pendidikan dasar itu cinta kepada Nabi itu sejak kecil, bukan setelah kita dewasa. Nabi mengatakan pendidikan dasar itu bukan ilmu eksak, bukan ilmu zahir, bukan ilmu yang di luar. Tapi pendidikan dasar itu perihal tentang hati, penanaman rasa cinta kepada Nabi dalam hati anak kita. Itu pendidikan dasar. Nah, maka dari itu hadirin rahimakumullah, penting kiranya duduk kita di sini. Ini salah satu bentuk menanamkan mahabbah itu tadi. Kita membaca riwayat Nabi SAW. Maulid. Maulid itu hari kelahiran. Artinya bagaimana? Di dalam buku Maulid itu terdapat riwayat yang menyebutkan hadis dan kisah peristiwa kelahiran Rasulullah SAW dan yang berhubungan dengan syama'il, kepribadian Nabi SAW dan sejarah hidupnya. Ini kalau sering kita perdengarkan, ini kalau sering kita ulang-ulangi, diperdengarkan ke telinga kita, ke telinga anak-anak kita, pasti ini nanti lambat laun itu hidayah kedua akan masuk ke dalam hati kita. Kita akan dapat rasanya mencintai Nabi SAW, karena memang pendidikan dasar itu mencintai Nabi. Sampai bagaimana para sahabat itu menghimbau kita untuk membaca sejarah Nabi, untuk membaca maulid Nabi. Sering kita perdengarkan di setiap majelis. Bagaimana Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang dia mau mengeluarkan, menginfakkan hartanya untuk terselenggaranya di tempat tadi pembacaan sejarah Nabi, maulid Nabi, kelak ia akan jadi teman dekatku di surga. Itu ditekankan oleh sahabat, karena pentingnya pengenalan Nabi itu kepada setiap insan. Sayyidina Umar mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islama. Siapa yang ia itu mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, berarti dia telah menghidupkan agama Islam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Siapa yang mau menginfakkan hartanya dalam rangka terselenggaranya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia seolah-olah orang yang mendapatkan keutamaan orang yang berperang bersama Rasulullah di perang Badar dan Hunain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan li qiraatihi, dan ia adalah orang yang menjadi sebab terselenggaranya dibacanya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak keluar dari dunia ini kecuali dia bawa keimanannya. Dia membawa keimanannya, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan besok masuk surga tidak pakai dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini para sahabat menghimbau kita untuk baca, mengagungkan, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa mereka tidak baca maulid Nabi? Mereka menghimbau. Sahabat tidak baca maulid Nabi, tapi mereka menghimbau dengan himbauan yang luar biasa tadi kita dengar. Tapi kenapa mereka tidak baca maulid? Kok mereka tidak baca sejarah Nabi? Tidak baca Simtud Durar, tidak baca Burdah, tidak baca Berjanji, tidak baca yang lainnya? Kenapa? Kok kita disuruh baca, sedangkan sahabat tidak baca? Kan kita ittiba sahabat, ngikuti sahabat.
Kalau sahabat memerintahkan kita untuk baca maulid, ya. Tapi mereka kenapa tidak baca? Karena mereka tahu kita beda zaman, beda waktu. Sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka solat di belakang Nabi, yang jadi imamnya Nabi SAW. Mereka berjabat tangan dengan Nabi, yang dijabat tangannya Nabi SAW. Mereka duduk bersama Nabi, teman duduk mereka sebaik-baik manusia. Rasulullah turun dari langit, peristiwa Mi'raj, yang menyaksikan wajahnya adalah para sahabat. Mereka duduk makan bersama Nabi, bahkan mereka tidur bersama Nabi. Mereka berjuang bersama Nabi. Mereka setiap detik melihat keindahan Nabi SAW. Maka mereka tidak membutuhkan sifat-sifat yang ada di dalam buku maulid. Di buku maulid ini adalah sifat-sifatnya saja, sedangkan mereka langsung menyaksikan sosoknya. Maka tidak perlu 1000 buku maulid, tidak perlu sahabat itu. Kalau kita tanya, kita tidak usah baca karena sahabat tidak baca. Iya, kalau kita seperti sahabat. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita seperti sahabat, maka silahkan tidak usah baca maulid. Tapi kalau kita tidak sholat di belakang Nabi, jangan samakan kita dengan mereka sahabat. Kalau kita tidak berjabat tangan dengan Nabi, jangan samakan kedudukan kita dengan sahabat yang tidak baca maulid. Kalau kita tidak sholat di belakang Rasulullah, kalau kita tidak makan bersama Nabi, tidak berjuang bersama Nabi, tidak cinta seperti cintanya sahabat kepada Nabi, ya jangan kita seperti mereka. Beda. Kita harus baca nih sejarah Nabi. Jangankan kok melihat, mimpi saja kita setengah mati. Kok kita menyamakan derajat kita dengan sahabat? Tidak usah baca, sahabat tidak baca. Anda sudah lihat Nabi? Mimpi Nabi pernah? Duduk bersama Nabi pernah? Kalau tidak pernah, baca maulid Nabi. Sahabat memerintahkan, baca maulid, baca sejarah Nabi. Engkau akan dapat kemuliaan besar, engkau dapat kedudukan yang besar, engkau dapat keberuntungan yang besar. Begitu kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini baca maulid menanamkan mahabbah. Kita harus ingat, kita beramal sehebat apapun kita menjalankan sunnah Nabi, kalau tidak didasari dengan mahabbah, cinta kepada Nabi, tidak akan berguna itu amal. Dulu di zaman Rasul SAW, ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisarah. Si Dzul Khuwaisarah ini, dia datang kepada Nabi SAW dan protes atas bagian yang dia dapat. Dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad." Si Dzul Khuwaisarah ini berani mengatakan, yang adil wahai Nabi Muhammad kalau bagi, yang takut kepada Allah kalau kau bagi. Ini cara membagi yang bukan cara membagi orang yang takut kepada Allah. Berani dia lancang mengucapkan ini di hadapan Rasulullah. Disebutkan sifat-sifat orang ini, tampak orang ini luar biasa. Orang ini disifatkan wajahnya adalah wajah orang yang luar biasa ibadahnya. Matanya cekung saking banyaknya qiyamul lail, ya. Pipinya menonjol saking laparnya ia dan seringnya ia berpuasa. Mulutnya seperti suara lebah yang bergemuruh saking hafalnya Quran dan zikir yang dibaca tidak pernah terputus. Disebutkan sifat-sifatnya, orang ini ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Tapi lihat bagaimana secara zahir dia seolah-olah mengikuti Nabi SAW dalam zahirnya, tapi dalam hati orang ini kosong dari mahabbah kepada Nabi, kosong, tidak kenal Nabi. Sampai kalau karena sebab dia tidak kenal, karena sebab dia lancangnya itu yang menunjukkan. Kalau dia tidak mahabbah, kalau dia orang yang mahabbah, tidak mungkin dia akan berani lancang bicara seperti itu kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad yang adil kalau bagi, yang takut kepada Allah yang bagi. Bukan begini cara yang betul. Maka merah wajahnya Rasul SAW. Marah Rasulullah. Wailaka ya rajul, in lam a'dil faman ya'dil minni, faman a'dal minni, in lam attaqillah faman yattaqillah minni. Atau kama qaul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, rajul, celaka kau, laki-laki, kalau tidak saya Nabi Muhammad tidak bisa berbuat adil, siapa yang lebih adil lagi dari saya? Kalau saya Nabi Muhammad tidak takut kepada Allah dalam cara saya membagi, siapa yang lebih takut dari saya? Lebih saya takutnya kepada Allah. Marah Rasulullah. Maka Sayyidina Umar mendekat, ya Rasulullah, serahkan kepada saya, ini orang munafik, saya penggal lehernya. Ini orang munafik ya Rasulullah. Zahirnya seperti Nabi, ibadahnya luar biasa, tapi hatinya kosong dari cinta. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah serahkan sama saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan, biarkan. Biarkan. Nabi Musa sudah digoda sama umatnya yang melebihi ini. Saya harus lebih sabar. Dan saya tidak mau nanti orang lain mengatakan bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tidak, biarkan Umar, biarkan. Jangan. Ditinggalkan.
Dibiarkan oleh Nabi. Tidak lama ni orang Dzul Khuwaisarah pergi dari Nabi, pergi dari hadapan sahabat. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang seperti Dzul Khuwaisarah ini akan beregenerasi. Dia punya ashab, punya murid terus turun menurun. Ya. Kalau dibandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka akan tampak kecil remeh ibadahmu dibandingkan ibadah mereka. Jika dibandingkan solatmu dengan solat mereka, tidak ada apa-apanya tampak solatmu dibanding solat mereka. Jika puasamu dibandingkan dengan puasa mereka, tidak ada apa-apanya puasamu dibanding puasa mereka. Hebat ahli solat, ahli puasa, ahli Al-Quran. Mereka, kata Rasulullah, membaca Al-Quran luar biasa, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Rasulullah bilang Qurannya tidak sampai ke hati, cuma di kerongkongannya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang seperti Dzul Khuwaisarah dan regenerasinya ini, kata Rasulullah, bagaimana? Keluar imannya dalam hatinya secepat anak panah melesat dari busurnya. Kenapa? Ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Tidak berguna karena tidak ada mahabbah. Tidak ada mahabbah. Sebaliknya, kisah yang kebalikan dari Dzul Khuwaisarah, ketika Nabi SAW di masjid, beliau sedang menyampaikan tausiahnya, Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba ada seorang badui, orang yang dari gurun pasir, mungkin belum banyak mengenal bagaimana adab berbicara dengan Rasulullah. Tiba-tiba badui ini masuk, duduk dia ke depan mendengarkan khutbahnya Rasulullah, dan dia menyela ucapannya Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah kapan tuh kiamat. Maka Rasulullah melihat orang tadi tidak menjawab, dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya hingga selesai. Selesai Nabi SAW berbicara, kemudian Nabi memanggil, mana siapa yang tanya tadi kepada saya? Saya, ya Rasulullah. Kau tanya apa? Kapan kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, wa ma'adatta laha. Kau ini tanya kapan kiamat, kau sudah siap apa untuk menghadapi hari kiamat? Kau punya apa untuk hadapi hari kiamat ini, wahai sahabat? Kata orang tadi, ma'a'adattu laha bikathri salah wala siyam, walakin uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasulullah, saya tidak punya persiapan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa. Tidak. Saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai nanti, fulan. Engkau bersama orang yang kau cintai. Bagaimana si badui ini dengan amalnya yang tidak seberapa, tapi karena dipenuhi dengan rasa cinta, kecintaannya ini mengangkat sampai ia layak disederajatkan kumpul bersama Nabi SAW. Maka ini peluang juga untuk kita. Walaupun kita belum pernah ketemu dengan Nabi, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, maka Nabi memberikan kabar gembira buat kita. Ketika ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, beruntung sekali wahai Rasulullah, orang yang sudah melihat Anda, kemudian orang tadi beriman kepada Anda. Maka Rasulullah menimbali perkataan sahabat ini, tuba liman ra'ani wa amana bi. Betul, beruntung orang yang telah melihat aku, kemudian ia beriman kepadaku. Fatuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi beruntung dan lebih beruntung dan beruntung ia. 3 kali Nabi mengulangi. Beruntung dan beruntung dan beruntung ia. Siapa? Orang yang belum pernah menyaksikan aku, belum pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Dalam riwayat yang lain, mereka cuma melihat kertas-kertas, cuma melihat tulisan-tulisan, mushaf Al-Quran, hadis Nabi yang tertulis di situ, tapi ia meyakini, ia mempercayai, dan ia mengamalkan isinya. Beruntung orang ini, beruntung dan beruntung ia. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita kelompok orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang di tempat ini mengerti apa hak Nabi dari kita, apa haknya Rasulullah dari kita. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita mahabbah kepada Nabi, dalam hati anak istri kita cinta kepada Nabi, dalam hati keluarga kita cinta kepada Nabi, sehingga layak berkat kecintaan kita kepada Nabi ini dijadikan kita orang yang diangkat amal kita, diangkat derajat kita, layak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkat kemuliaan majlis ini, berkat kemuliaan bulan Rabiul Awal, berkat kemuliaan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan keamanan, keselamatan untuk diri kita, keamanan, keselamatan untuk muslimin, mukminin. Allah berikan keselamatan untuk negeri kita tercinta. Allah Ta'ala berikan penjagaan, keamanan, pelindungan untuk negeri kita tercinta. Dijauhkan dari segala macam wabah, dijauhkan dari segala macam bala, dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam keburukan, diselamatkan negeri kita tercinta ini dari segala macam kejelekan, dan dijadikan kita orang-orang yang dimudahkan mengerjakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, dan dijauhi dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemudahan jalan keluar, disembuhkan sakit yang menimpa diri kita, yang menimpa orang-orang yang kita cintai, sakit yang menimpa guru-guru kita Al-Habib Jamal, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Begitu pula orang-orang tua kita, Allah Ta'ala berikan kesehatan yang sempurna dan diberikan umur yang panjang. Guru-guru kita diberikan umur panjang dalam ketaatan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga diri kita, dimudahkan semua pintu-pintu kebaikan, ditutup semua pintu kejelekan untuk kita, dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, diliputi diri kita dengan kesehatan dan kesejahteraan, sampai kelak nantinya Allah Ta'ala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dipertemukan kita dengan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kita bersama Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, pewaris-pewaris Nabi, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab wala itab wala iqab wala azab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.